الرحمن. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi ini Ahad 26 Zulhijjah 1438 Hijrah, kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani aktivitas kehidupan kita yang entah sampai kapan batasnya Allah berikan kepada kita untuk kembali menghadap, membawa bekal kepadanya. Untuk itu kita berjanji bahwa dalam setiap kita bangun, tersebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 183, riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, juga disampaikan oleh Imam An-Nasa'i, juga tersebut dalam Abu Daud. Setelah kita bangun, duduk, menghilangkan bekas ngantuk, lantas kemudian kita memohon kepada Allah dan berkomitmen untuk menjadikan hari-hari kita lebih baik daripada hari sebelumnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Segala puji hanya untukmu ya Allah. Terima kasih ya Rabb, Engkau telah berikan kesempatan baru untuk menjalani kehidupan setelah nyawa hamba ditahan untuk sementara waktu. Hamba berjanji wa ilayhin nusyur, hari ini akan beraktivitas menyebar untuk mencari bekal guna kembali kepadamu. Kalimat ini muncul setelah sebelum tidur kita berevaluasi akan hari-hari kita. Bila kesalahan itu diistighfari, sehingga selevel Nabi yang ma'sum pun masih merasa dirinya ada yang kurang, hampir beristighfar beliau 70-100 kali sebelum tidurnya. Jika ada kebaikan maka disyukuri dan berusaha untuk dipertahankan. Untuk itulah dengan istighfar, jika memang tidur kita dan malam kita menjadi malam terakhir dalam kehidupan, tidak hanya sekedar menghadirkan gelap yang sementara, tapi penantian yang cukup panjang sampai dengan yaumul ba'ts dihidupkan. Untuk itulah kita memohon kalau tidur, maka tidur kita yang selamanya itu akan tenang, karena dosa-dosa kita sudah diistighfari, amalan kita sudah disyukuri. Tapi bila hidup kita berjanji, yang kurang-kurang itu akan coba kita sempurnakan, sehingga hari yang kita lalui bisa lebih baik daripada sebelumnya. Untuk itulah kita berjanji, kita rencanakan sebelumnya apa yang kurang itu. Kalau ada amal soleh, kita coba sempurnakan, bukan hanya fardunya, tapi sunnahnya kita lengkapi. Kalau ada kesalahan, maka khilaf itu coba kita selesaikan, karena mendapatkan kesempatan untuk hidup tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan. Maka itu kita katakan wa ilaihin nusyur, hari ini ya Rabb, yang kurang-kurang kemarin saya akan lengkapi, yang dosa saya akan jauhi, yang salah akan coba saya istighfari dan saya selesaikan. Boleh jadi esok tidak saya dapatkan kesempatan itu lagi. Karena itu saya sangat bermohon kepada Allah, semoga siapapun yang hadir di subuh ini, yang masih hidup sampai dengan subuh ini, Allah subhanahu wa ta'ala membimbing dirinya agar hari ini bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya yang telah dilalui. Alhamdulillah, kita telah awali dengan menunaikan salat subuh berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penerimaan terbaik insyaAllah. Teman-teman sekalian, dalam setiap salat berjamaah itu selalu menghadirkan rasa petunjuk dan kenikmatan yang baru. Alhamdulillah, pagi ini kita bersyukur pada Allah diimami oleh saudara kita Imam Muhammad Al-Hafidh Muhammad Mu'allih. Saya lebih senang menyebutnya dengan Muhammad karena itu lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran.
selain menunjuk pada nama sifat Rasul kita yang mulia. 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 144 itu. Quran surah ke-33 ayat ke-40. Quran surah ke-47 ayat kedua. Dan Quran surah ke-48 ayat 29. Yang paling menarik, Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga selain memiliki nama mulia yang punya interaksi yang baik dengan sesamanya, juga punya sifat membangun hubungan baik dengan Rabbnya, sehingga ibadah bisa baik, khusyuk dan tentram. Saya turut berdoa untuk imam kita, semoga selain ibadah-ibadahnya dengan Allah terasa khusyuk dan baik, mudah-mudahan juga hubungan dengan makhluk pun baik dan jadi teladan dalam kehidupannya. Teman-teman, hari ini kita akan coba lanjutkan dalam pembahasan kita Fiqhul Ikhtilaf edisi yang ke-9 subuh ini. Kita akan coba kembali dulu kepada aspek teori dengan kelengkapan bagian sebelumnya, yang nanti dari teori ini juga menghadirkan contoh-contoh baru untuk kita ulas dan kita bahas. Pertemuan yang lalu sudah kita tampilkan beberapa persoalan hingga berhenti dalam pembahasan isbal, dan kita telah mengambil teori pertama bahwa fikih ikhtilaf ditujukan untuk memahami konsep pemahaman dalam rumusan hukum Islam, yang dengan pemahaman itu ikhtilaf kita bisa memahami bahwa tidak semua nas-nas dalam Al-Quran dan hadis petunjuk ibadah itu menghadirkan satu cara yang sama. Terkadang ada beberapa dalil dan contoh berbeda yang ditujukan bukan ingin membuat perbedaan semata dalam praktek ibadah, tapi ada petunjuk kemudahan-kemudahan bagi setiap hamba, karena tidak semua orang Islam itu diduga mungkin bisa mengerjakan satu cara ibadah yang sama. Demikian pula ada keragaman dari peristiwa, yang dengan peristiwa itu Allah turunkan berbagai kemudahan-kemudahan sehingga memberikan kenyamanan dalam praktek ibadah kita. Nah, dalam prakteknya, orang yang memahami fikih ikhtilaf, paham tentang latar belakang ini, dia menggali ilmunya, maka semua perbedaan itu, dan pada perbedaan, maka sepakat kita perbedaan dalam praktek itu adalah keragaman untuk kemudahan. Namun bila dalam prakteknya ada perbedaan-perbedaan, tapi tidak ditemukan dalil dan atau contohnya dalam sumber hukum Islam, baik Al-Quran ataupun hadis, atau tidak juga penjelasan dari para ulama, maka kita sepakati bahwa itu adalah hal yang menyimpang yang harus kita tinggalkan. Yang jadi masalah dasar pembahasan di subuh ini adalah ada orang yang sudah belajar fikih ikhtilaf, ada orang yang sudah tahu tentang perbedaan-perbedaan memungkinkan menghadirkan kemudahan dalam ibadah, tapi juga tidak menghadirkan hasil yang baik dari pembahasan dan pemahaman fikih ikhtilaf itu. Diharapkan bisa memahami, tapi yang terjadi kadang-kadang muncul hal-hal yang tidak diinginkan, saling singgungan. Ada banyak muncul irisan yang kadang-kadang dengan irisan itu bukan hanya sekedar muncul keragaman, tapi lebih banyak irisnya dibandingkan dengan irisannya. Sesuatu yang teriris kadang menimbulkan luka. Dari luka itu muncul kadang-kadang perpecahan. Dari luka itu muncul banyak celaan. Dari luka itu yang dahsyatnya, kadang-kadang muncul tuduhan-tuduhan yang dengan tuduhan itu bukan menghadirkan banyak pahala dalam ibadah, tapi justru dari celaan, dari perpecahan, dari permusuhan, dari tuduhan, dari segalanya hanya mengumpulkan dosa-dosa dalam kehidupan. Nah, ini penting untuk kita hadirkan dalam subuh ini, karena kelompok-kelompok semacam ini, orang-orang demikian, itu sudah diisyaratkan dalam Al-Quran dan diberikan kabar supaya tidak masuk ke dalamnya, bukan menjadi bagian darinya. Seperti Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat 104 sampai dengan 105 itu. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Ada orang-orang yang dalam kehidupan dunia dia sesat paham, keliru paham, salah memahami. Bukan dalam persoalan agama saja, awas, juga dalam persoalan dunia. Tapi dalam persoalan dunia, mungkin jangankan orang beriman, tidak beriman banyak yang demikian. Sesat dalam mengerjakan urusan dunia. Seharusnya jujur, dia berdusta. Seharusnya dia bersabar, dia kemudian muncul amarah. Seharusnya A, dia melakukan B. Seharusnya benar, kemudian dia melakukan yang salah.
Tapi yang tidak wajar dalam urusan agama, dia merasa benar ibadah padahal salah. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ada orang-orang yang merasa bahwa pekerjaannya sudah benar, ibadahnya benar, kata Quran padahal salah. Coba lihat, orang sholat merasa benar sholatnya padahal salah. Ada salah karena persoalan-persoalan maksiat. Misal, fawailul lil musallin, celaka orang sholat, celaka tuh. Jadi orang sholat saja bisa celaka, apalagi yang tidak sholat. Tapi siapa orang sholat itu? Karena tidak semua yang sholat bisa celaka. Alladzina hum am sholatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya. Contoh lalai pertama adalah persoalan maksiat. Alladzina hum yura'un, yang ria. Ria itu maksiat. Contoh persoalan kedua, penyakit hati. Orang munafik. Seperti disebutkan di Quran surah keempat, An-Nisa ayat 142 itu. Awas hati-hati. Disebutkan bahkan busala. Malas dia. Malasnya banyak. Malas untuk sholat, malas untuk ibadah, malas untuk belajar, dan sebagainya. Tapi hati-hati, kalimat sahun juga umum. Awas hati-hati. Sahun juga bermakna mengerjakan sesuatu terasa benar, padahal salah. Jadi setiap sesuatu yang dirasakan benar padahal salah, maka masuk dalam konteks sahun, lalai dia. Apa diantaranya? Para ulama sebagian ada yang menafsirkan lalai dari makna-makna sholat. Dia sholat, merasa benar dengan ibadahnya secara fikih, tapi hasil sholatnya tidak ada. Contoh paling gampang, Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab. Sebelum sholat, pahami dulu bacaan-bacaan sholat, gerakan-gerakan sholat. Baca, pelajari dengan baik. Apa maksudnya, apa hikmahnya, apa dampaknya dalam kehidupan kita. Kenapa mesti takbir? Kenapa membaca Allahu Akbar? Pahami dengan baik. Setelah paham, waqimis shalah, tunaikan salat dengan benar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lihat golnya. Orang yang salatnya benar, sungguh salat yang ditunaikan dengan benar itu akan mencegah pelakunya dari dua sumber keburukan. Awas, dua sumber keburukan. Jadi kalau Anda punya sifat dan sikap yang buruk, itu sumbernya hanya dua, tidak ada yang ketiga. Satu fahsya, keburukan yang muncul dari syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor, itu fahsya. Jadi orang sholat itu tidak akan pernah mengerjakan yang fahsya. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati. Sumbernya nafsu perut dan akal. Maaf teman-teman, mencuri itu mungkar. Berdusta itu mungkar. Berselisih itu mungkar. Maaf, sampai ke tingkat paling tinggi. Apalagi kalau ada yang membunuh, merkosa, macam-macam dan sebagainya. Itu kemungkaran tingkat tinggi. Musyrik, kemungkaran disertai dengan kezaliman. Sudah, sekarang persoalan terbesarnya adalah, dulu orang sholat, saking pahamnya dengan bacaan sholat, saking mengertinya dengan esensi sholat. Teman-teman, baik yang bacanya bismillah dijaharkan, yang disirkan, tidak dibaca sama sekali, baik yang kunut, yang tidak kunut, bisa. Saat mulai bertakbir saja mengucapkan Allahu Akbar, itu bisa menangis dirinya. Karena takut. Takut ketika takbir mengatakan Allahu Akbar, tapi masih merasa besar dalam kehidupannya. Takut ketika bertakbir membawa keangkuhan. Takut pernah sombong dalam hidupnya. Takut pernah merasa benar dalam kehidupannya. Selevel Abu Bakar yang dijamin surga, masih takut merasa dipandang paling hebat dalam ibadahnya oleh orang-orang di sekitarnya. Anda bisa bayangkan, sehingga pemahaman itu bisa membuat orang yang tadinya amat jahiliyah, buruk bahkan dalam perilaku, jadi orang paling baik yang tertulis dengan tinta emas dalam perjalanan hidup di muka bumi. Sekarang persoalan kehidupan kita yang sudah bebas dalam konteks jahiliyah, hampir tiap hari kita berusaha meningkatkan ibadah. Tidak hanya antum sholat kerjakan bertambah dengan sunnahnya. Taklim banyak diikuti, pelajaran banyak diminati. Sekarang persoalannya, berapa dari sekian sholat yang kita kerjakan yang sudah membebaskan Anda dari perbuatan keji dan mungkar? Jangan-jangan mohon maaf, Anda tiap hari sholat, Anda tiap hari tambah sunnahnya, bahkan Anda hadirkan kemudian taklimnya, bahkan Anda sertai kalimat Al-Quran dan sunnahnya, taklimnya Al-Quran, taklimnya sunnah, hadirnya hijrah, sholatnya bertambah. Pertanyaannya, berapa dari semua itu yang membuat kita lebih baik dalam pandangan Allah? Jangan-jangan selama ini antum lisannya pernah sibuk mencela orang lain. Jangan-jangannya sibuk, tangannya sibuk menulis sesuatu yang tidak baik bagi orang lain. Kalau orang belum pernah ngaji, barangkali kita bisa memahami
Tapi kalau orang rajin ikut taklim, paham tentang situasi, rajin menunaikan ibadah, masih ada keluar tindakan demikian, apa yang salah dalam hidupnya? Karena itulah materi yang ini kita akan ambil tentang faktor-faktor yang menyebabkan seseorang sudah paham dan meningkat ibadahnya, paham fikih ikhtilaf, tapi masih menghadirkan khilaf dalam kehidupan. Artinya, masih berbuat salah. Apa kira-kira penyebabnya? Walaupun belajar fikih ikhtilaf, tapi masih memunculkan nuansa-nuansa ketidakbaikan dalam kehidupan. Itulah teori yang coba kita bangun. Nanti kita turunkan contoh-contoh dari terapannya, dan kita hadirkan kasus-kasusnya sejak masa lalu. Sampai muncul fitnah kubra, sampai muncul banyak aliran, sampai muncul banyak firqah-firqah. Dan hebatnya, wah luar biasa. Faktor ini bisa menjadikan fitnah yang dimaksudkan bisa melintasi zaman, bahkan hadir ke setiap zaman berabad-abad, dibawa dan diturunkan. Kalau antum tidak paham tentang teori ini, antum bisa terjebak di dalamnya. Imma antum terjebak, atau yang lebih parah adalah setelah terjebak bisa menjebak orang lain. Hati-hati, Batman saja kalau menjebak itu tidak pernah terjebak dengan jebakannya. Baik, ada orang mengatakan jebakan Batman. Batman-nya tidak terjebak, orang lain yang terjebak. Tapi ini lebih hebat daripada Batman. Sudah terjebak, bisa menjebak orang lain. Paham ya? Tinggalkan Batman dengan segala fiksinya. Sekarang kita hadir di dunia nyata. Baik, teman-teman. Jelas? Alhamdulillah. Belum, saya ulangi lagi dari awal. Masya Allah. Tenang ya. Setiap di sini, insya Allah ada sarapan. Ya. Baik. Jadi jangan sampai karena belum sarapan, agak telat kita untuk memahami. Ya, pintar itu anugerah, tapi telat merenungkan itu pilihan. Bismillah. Kelihatan? Belum. Kenapa antum ini? Aduh, sehat ya. Teman-teman, kita ambil materi hari ini tentang khilaf dalam fikih ikhtilaf. Khilaf dalam fikih ikhtilaf. Ya. Baik. Perhatikan baik-baik. Nanti kita coba turunkan ayat Al-Qur'annya dengan contoh-contoh spesifik yang hadir dalam lingkungan kita dan beberapa hal-hal yang pernah melintasi zaman. Ada 3 faktor utama yang seringkali menghadirkan khilaf dalam persoalan ikhtilaf. Kalau Anda ingat, di awal pertemuan saya pernah bedakan 2 kalimat ini secara spesifik. Sekalipun satu dengan yang lainnya kadang mewakili, kadang disebut khilaf, maksudnya ikhtilaf. Kadang disebut ikhtilaf, tapi tidak jarang dimaknai dengan khilaf. Tapi dalam diksi bahasa Arab, itu masing-masing punya penekanan yang umum. Bila disebutkan khilaf, artinya satu perbedaan yang berpeluang memicu lahirnya respon negatif. Umumnya ada kesalahan. Tapi kalau disebutkan ikhtilaf, itu adalah nuansa keragaman, perbedaan yang ditujukan untuk membentuk harmoni dalam kehidupan. Tujuannya bukan supaya orang berselisih, tapi supaya tercipta kenyamanan dalam berkehidupan, terlebih dalam beribadah. Karena itulah kalau ada orang berbuat salah dan memohon maaf, jarang dia menyebut ikhtilaf. Pasti dia katakan khilaf. Maaf Pak, saya khilaf. Saya tidak pernah dengar ada yang mengatakan, maafkan saya Pak, saya ikhtilaf. Hampir tidak ada. Baik ya, pasti khilaf. Jadi kita akan lihat potensi-potensi konflik, hal yang tidak baik dari keragaman-keragaman yang muncul untuk menghadirkan kenyamanan. Seharusnya ini nyaman. Kenapa kemudian kenyamanan ini berubah jadi kegelisahan? Ini yang jadi persoalan. Seharusnya dari sini bisa saling muncul sikap untuk menghadirkan sifat saling mencinta. Kenapa kemudian bisa menghadirkan sifat saling cela?
Seharusnya dari sini ada sifat saling merangkul. Seperti halnya Imam Asy-Syafi'i pernah mengunjungi Imam Ahmad. Imam Ahmad juga bermurid kepada Imam Asy-Syafi'i. Kenapa kemudian orang-orang yang mencoba untuk mengikutinya, yang tidak sesoleh imamnya, tidak sekhusyuk imamnya, kok bisa menyalahi kemudian aktivitas imamnya? Imam saling merangkul, ini saling